aku sih itu ikut ngerasain sakitnya. Kayak even saat ngelakuin adegan itu nggak kena ya, cuman saat aku ngelakuin impactnya segala macam, aksi reaksinya ikut ada gitu rasanya. Banyak kasus bullying itu tuh kadang-kadang kok anak kecil misalnya di bawah umur tuh bisa melakukan hal sesadis ini. Saya mohon, saya akan penuhi semua apa yang Bapak minta. Bapak tanya anak Bapak itu di mana di Punghati waktu dia aniaya anak kami, Pak. Mereka membungkam kita pakai uang. Kita harus ngelawan. Satu-satunya cara pakai people power. Buktinya udah jelas, Mbak. Mobil pelaku keluar masuk polsek di malam kejadian. Lalu besoknya nomor polisi diganti. Itu bukannya udah dugaan penghilangan bukti ya? Kalau kalian terus tutupi lama-lama polsek ini, kami tutup sekalian. Bakar aja sekalian. Halo Sobat TK, medio Februari 2023, kasus ini rame. Jadi omongan banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Kemudian hari ini Mas Anggi Umbara dan Mas Bonti Umbara mengangkat kisah yang viral itu, yang rame itu saat itu ke dalam film layar lebar. Hari ini saya kedatangan dua dari banyak bintang filmnya, ada Ratu Tika Bravani dan Teuku Muzaki Ramdan. Tadi biar panas. Selamat datang Ibu Tika Muzaki di Palmerah. Terima kasih. Ibu Tika ini semalam ini Sobat TK habis manggung tampil jadi Hajah Rangkayo Rasuna Said di pagelaran. Pada tahu nggak itu perempuan? Tahu lah. Tahu ya Muzaki? Banyak nggak tahu loh. Oh ya? Gitu. Pagelaran Monoplay Melati Pertiwi, masih ada tuh belakangnya judulnya. Jadi kemarin sempat ramai itu Ibu Tika, jadi ada bule datang ke Rasuna Said kan, ngasih gambar plang di stasiun ya. Rasuna Said Said itu lucu banget. Dan aku setiap lewat Rasuna Said tahu kayak gitu. Itu nggak tahu itu, dia nggak tahu. Bule ya, wajar ya. Jadi apa pahlawan nasional yang memperjuangkan hak-hak, terutama hak-hak perempuan. Tapi bukan itu yang akan diomongkan. Jadi Bu Tika akan bercerita ditemani sama Muzaki Ramdan tentang film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. Sebelum ke Ibu Tika, Muzaki dulu. Akhirnya dapat peran utama nih di Ozora. Alhamdulillah. Ini karena sebelumnya belum pernah sama Mas Anggi. Udah pernah ya? Tapi 2017 udah lama lama banget sama ya. masih kecil. Jadi ini reuni ceritanya. Yes. Oke, boleh cerita. Pas kenapa akhirnya terima? Jadi aku waktu itu datang ke kantor UBF sama Tante Tika, berdua dipanggil. Janjian. Iya kan? Bener kan? Lah, ya terima itu bilang tante. Oh aja iya. Kirain aku bohong apa gimana, ternyata gara-gara tante. Iya. Kayak datang sama tante tuh gimana? Iya, waktu itu aku datang ke kantor UBF sama Kak Tika. Diubah. Terus hari-hari kalau dikasih syuting manggilnya apa? Tante. Gak pernah komplain kayaknya. Iya. Di situ kayak agak aneh ya. Terus kayak tiba-tiba Om Anggi buka laptop aja di depan kami dan langsung ada judulnya Ozora, tapi kami bingung Ozora ini apa, film apa. Tiba-tiba di slide ada foto orang. Aku pikir itu aku, ternyata bukan. Ternyata itu foto David Ozora yang asli. Kristalino David Ozora. Latu Mahina, betul. Dan aku ngerasa mirip ya pas ditunjukin pertama kali. Terus dibilang mau dibuat film dan kayaknya kami merasa cocok kamu yang mainin gitu. Terus sudah tahu juga ceritanya kayak gimana dan apa visi misinya Om Anggi juga diceritakan. Akhirnya ikut deh terlibat. Sebelumnya pernah ngikutin kasusnya atau setelah dapat tawaran dari? Jadi lebih ngulik sih. Kayak waktu itu tahu dan emang ya beritanya kan terus beredar gitu saat itu. Tapi ya setelah ngambil jadi baca-baca lagi. Sejauh mana Muzaki? Kalau aku malah jauh lebih ngulik proses ininya, apa
pemulihannya. Hmm. Karena ya kalau misalnya pas komanya ya udah tinggal diem tidur aja kan aktingnya, cuman proses dari pertama kali bangun terus sampai belajar itu ya? belajar duduk, belajar berdiri itu jadi kayak ngeliatin video-videonya, terus research juga soal pas adegan penganiayaan juga. Ternyata kalau misalnya di kena bagian mana tuh jadinya ngorok, padahal ya pokoknya soal kesehatannya sih jauh lebih nge-research soal kesehatannya. Jadi banyak liatin cerita, banyak baca cerita, banyak lihat videonya. Dan karena emang itu ngulik sendiri atau udah disiapin sama Mas Anggi? Beberapa ada yang langsung dari Om Jonathan. Oke. Itu bapaknya David Ozora. Jonathan Dan Ratri beberapanya Mahina. langsung search aja di Google. Banyak banget. Jadi sempat ketemu Belum. dengan David Ozora belum ketemu. Saat Syuting? proses syuting belum pernah, tapi Oh. kemarin aku baru ketemu sekali. Kenapa tidak dilakukan saat itu? Jujur aku juga nggak tahu. Kalau saat syuting dia itu lagi di Nusa Penida, jadi nggak bisa. Dia diving waktu itu. Sebelumnya Emang dia di sana. Dia baru pindah ke Jakarta. Oke. Jadi Jadi karena baru bisa lokasinya ketemu sedang tidak di Jakarta, itu membuat Muzaki nggak bisa ngobrol. Tapi kalau Tapi udah sempet kontak-kontakan gitu. sempat Udah ingin DM. ketemu juga sebenarnya. Pasti, Paling tidak untuk ngulik pasti, karakternya pasti. itu. Susah Muzaki? Susah Nggak ada yang susah lah ya kalau susah aktor sih, ya. susah. Jujur susah. Apalagi ngebangun karakter sebelum dan sesudah koma. Karena kontras banget. Karena David Ozora ini setelah koma mentalnya tuh mundur 8 tahun. Jadi bener-bener harus beda banget sama yang di awal film gitu sih. Oke, nanti dilanjutin. Muzaki, Ibu Tika Bravani, alasannya apa akhirnya mau terima tawaran Mas Anggi, Mas Munti di Ozora? Alasannya karena saya jadi pengacara. Melisa ini ya. Melisa ini yang sering-sering disebut juga, nama aslinya juga Melisa. Namanya Melisa. Karakter Nah, aslinya ya. Karakter aslinya. Dan memang selalu hadir dan memberi bimbingan hukum maupun ibaratnya kayak supervisi skenario ya gitu. Apakah benar prosesnya begini begitu supaya kita secara karya aman gitu di mata hukum. Gitu ya. Nah, jadi selalu hadir. Jadi nggak boleh salah sama itu bebannya di situ ya kalau asli ya. Kalau Iya, nggak boleh kisah salah, nyata termasuk ya. dalam penyebutan nama gitu. Jadi sisi kita aja nih yang namanya boleh asli, yang sisi sana jangan terlalu mirip atau gimana, nanti bisa dituntut atau gimana gitu. Meskipun itu based on true story, tapi kita mengamankan celah-celah yang punya potensi untuk dituntut gitu. Jadi akhirnya mendalami juga karakter aslinya ada. Karakternya aslinya ada. Jadi pertama kali ditawarin kan, wah aku senang sekali karena ini peranku yang satu-satunya peranku yang bukan ibu solehah, ibu teraniaya, ibu kerasukan. Jadi memang udah pas ya. Ya memang udah ibu kan, memang cocok. Emang udah loh. ibu-ibu sih, tapi bisa bosen nggak sih manusia gitu kan ya? Hai produser. Jadi boleh nggak yang lain gitu? Nah tiba-tiba datanglah peran pengacara. Hah, pengacara? Aku kaget. Siapa sih emang nggak sih pengacaranya? Karena kan jujur aku waktu kasusnya itu ada, Rame, aku nggak pernah merhatiin pengacaranya Oke. siapa. Aku cuman merhatiin si ini mah ini gitu karena itu yang rame banget ya, dan aku Sorotan ngikutin. utamanya ke David sama si Mario Dendi kan pasti. Kesebut. Tapi ada kan, Mbak? Di film Oh, di film karakternya. kami Oke. namanya jadi Danis. Oh, Danis. oke. Jadi Danis emang ya itu. Nah, iya, soalnya nih. Pengacara. Iya, aku cuma liatin mereka doang. Terus baru dikasih tahu, iya memang pengacaranya tuh berkerudung. Terus dia betul. cukup ini juga loh, dia yang mengatur taktiknya supaya si Ozora ini menang gitu. Dan emang cukup
cerdas banget orangnya gitu. Terus aku research lah, terus carilah namanya Melissa Anggraini. Terus kayak, wih keren juga nih orang nih. Wih mau lah gitu. Jadi ya udahlah, aku dengan senang hati menerimanya. Itu sempat ketemu juga sama tokoh aslinya? Bukan sempat ketemu lagi, beneran Ngobrol. dampingin Dampingin ditempel banget. sampai syuting. Dari reading loh. Oh ya? Dari reading sampai syuting, sampai jilbabnya tuh kan dia produksi jilbab juga. Oh, Mana Kembaran jadinya. gitu. Jadi kembaran. Pakai ini aja, aku bisa pakai ini. Oh, ya boleh, masuk. Jadi di endorse juga ini? Endorse. Ini enggak. Terus aku bingung, aduh lupa milih motif yang mana ya. Baru bangun. Terus ya itu sampai ke ya dari style, dari cara ngomong sampai ke pendampingan istilah hukum gitu. Oke. Ya, hal-hal yang aku buta banget. Hukum kan sebenarnya aku bener-bener gitu malas banget gitu. Cuman ya harus belajar. Nah itu beliau dampingin. Termasuk kayak baca nih buku ini, baca ini. Gitu. Apa misalnya? Apa yang harus dibaca? Dia sih Dan bilang itu aku memang nulis rapor merah. relate sama kasusnya Ozora. Malah relate banget. baca tentang kasusnya. Tentang kasusnya. Oh. Dia Kasus bikin gitu. jadi buku judulnya Rapor Merah. Oke. Rapor Merah kasusnya Ozora, David Ozora Ozora. ini. Jadi di situ semua tuh ada tuh dari kronologis sampai dakwaan sampai putusan pengadilan tuh ada. Dan itu kan bahasanya belibet ya gitu. Sampai di persidangan juga anak kecil nggak apa kalau tersangka anak nggak boleh disebut tersangka. Betul. Disebutnya ABH, anak berkebutuhan berkebutuhan hukum, bukan Ya. anak Anak apa sih bermasalah hukum. lupa gua. Saya- Gitu. Iya ya, oke. Ada satu kalimat yang kata tersangkanya tuh kayak ada dua gitu kayak sebagai anak berkesan hukum apa Mbak Mel. Tapi terlewati. Tapi asik jadi pengacara ya. Asik. Aku merasa ya beda aja dari biasanya, merasa ada apa ya warna tersendiri lah. Paling nggak jadi tahu kan kasusnya secara utuh gitu. Iya betul, kasus secara utuh, terus perjuangan mereka mencari keadilan yang seluk-beluk keanehan orang-orang. Kayak siapa yang jadi pansos, siapa yang beneran bantu, siapa yang gitu deh, Iya lagi, macam-macam ya banyak kan. jadi Kita tahu jadi semuanya. tahu semuanya gitu. Tapi didampingin sama tokoh aslinya itu ngerasa kalau Ibu Tika ngerasa justru terbebani, nggak nyaman atau ya malah seneng aja karena ada supervisornya itu. Jujur Mbak Mel agak deg-degan sebenarnya kalau ada Mbak Mel datang, kadang nggak keluar kali kata-kataku. Kayak grogi gitu. Oh iya, kadang-kadang gitu. Diawasi gitu kan jadi. Kok pakai heels sih? Aku tuh kemana-mana pakai cats loh. Ganti. Sampai sedetail itu. Akhirnya ganti juga. Semua Karena kayak gitu. beliau itu fashionable. Oke. Gitu. Dia nggak mau jelek banget. Jadi ketika nongol, kok baju ini sih? Kok baju? Kan ada adegan marah tuh di trailer itu. Itu juga dia komplain juga apa enggak misalnya? Enggak sih, kebetulan. Kata dia udah oke. Asik. Jadi Muzaki, Ozora ini penganiayaan brutal penguasa Jaksel bagian mana yang diangkat sama Mas Anggi dan Mas Ponti? Wah, Secara utuh kah ceritanya? Pakai wah lagi. sebentar dulu aku mikir dulu. Panik. Relasi ayah ada sama Oh ya, anak. maksudnya kasusnya itu kah? Oh, gua aja Atau- masih ingat gimana. atau hubungan kan diceritakan juga nih Relasi bahwa ayah anak. bapakmu yang itu paling- ikhlas gitu loh. Yang paling kuat sih hubungan antara bapak dan anaknya. Ah, Jadi nggak cuman ngebahas tentang yang soal memperjuangkan keadilan si bapaknya, tapi juga tentang relasi anak bapaknya. Dan kepercayaan Yes. Jonathan Latumahina itu kan beliau mualaf Ya. ya. Dan masya Allahnya juga beliau percaya sepenuhnya bahwa ini ada pertolongan dari Allah gitu. Dan itu yang dia pegang banget dan itu yang kita ceritain sih sebenarnya. Gitu. Jadi Karena emang kesembuhannya Ozora ini kan keajaiban Betul ya. banget. 2% loh. Cuman 2% kemungkinan 2% hidupnya. Dan itu tuh udah pasrah, di titik pasrah banget, tapi dikasih keajaiban itu yang kita apalagi sebulan kan dia, sebulan koma. Gue pernah ini Muzaki, pernah ketemu sama si
Ardhito Pramono ya, yang dia kemudian memberikan gitar sebagai salah satu dukungan moralnya dia kan bahkan bernyanyi lagu hits yang disukai sama Ozora ini, lagunya Ardhito, dia nyanyi satu atau dua lagu gitu, memperdengarkan dia. Jadi denger cerita itu aja nyes gitu loh, saat itu ya. Apalagi nggak tahu kalau memainkan apa juga merasakan hal yang sama gitu. Sangat. Aku nggak kehitung berapa kali aku ngerasain energi yang besar banget. Karena nggak kebayang gitu sama kejadian aslinya. Malah jauh lebih banyak aku kayak gitu saat di rumah sakit dibanding di scene penganiayaannya. Di scene penganiayaan aku nangis banget karena emang nggak kuat banget untuk ngejalanin adegan itu. Tapi saat ngebayangin proses dia bangkitnya segala macem, itu jauh lebih sakit sih buat aku. Kayak waktu itu ada adegan cuman dinyanyiin lagu sama teman-temannya. Aku nangis. Tapi masih koma. Tapi aku nangis. Karena senggak kuat itu kayak aduh, gak kebayang banget aslinya. Dan perasaan mereka, para pemain dan perasaan yang aslinya itu jadi nyampe dua-duanya. Itu sih yang sering banget terjadi. Sebelum syuting, hubungan lu sama Chico Jericho? Wah, ini dia menarik banget. Karena aku nggak tahu siapa yang jadi bapakku siapa awalnya. Saat itu kayak kok selalu ngasih kejutan gitu ya? Iya, itu dia. Jadi tiba-tiba day one reading aku baru tahu. Aku kan di jalan tuh udah deg-degan, ini siapa ya, aduh. Itu sama sekali ketika udah di lock, ini Ozora itu sama sekali. Aku cuma tahu aku dan Tante Tika doang. Yang lainnya aku nggak tahu siapa. Terus di jalan udah deg-degan gitu. Maksudnya scene ini banyak sama bapak, semoga dapat partner yang beneran bisa klop gitu. Di bayanganmu siapa? Nggak ada. Maksudnya aku nggak pengen naruh nama juga biar takutnya gimana gitu. Terus udah sampai lah aku ke UBF, keluar mobil, pas banget Om Ciko keluar mobil. Terus loh, Om Ciko main apa? Ozora. Hah, jadi siapa? Jadi bapaknya. Loh, aku anaknya. Terus kayak ya kami jadi senang gitu karena kalau Om Ciko udah tahu aku, tapi aku nggak tahu itu Om Ciko gitu. Terus udah pernah main juga di film sebelumnya, tapi nggak jadi bapak. Terus di sini ya karena udah seru banget sih sama Om Ciko tuh, jadi chemistry-nya nggak perlu dibangun, udah bro banget. Udah sebro itu kan? Iya, kita semua sebro. Sebro itu. Kiper aku sis. Kita semua sebro itu. Iya lagi. Jadi gampang-gampang aja ya. Gampang banget. Karena udah main aja santai banget sama Om Ciko tuh. Nggak ada pressure sama sekali. Kalaupun ada kendala biasanya teknis gitu ya. Teknis ya, untuk teknis ya, misalnya ya nunggu syuting, ya jadwal syuting gitu. Nggak, artinya secara chemistry aman sama Chico Jericho ya. Malah kami tuh khawatir kalau nanti di film kelihatan terlalu bro, malah bukan bapak anak. Itu yang kami khawatirin karena emang udah segitunya. Segitu itu. Oke. Ada ini apa, banyak adegan intens sama bapak berarti ya? Oh iya, sebelum kejadian pokoknya flashbacknya gitu. Menariknya ini Muzaki, di trailer juga ada adegan Ozora bertemu dengan almarhum Gus Dur ya. Betul. Saat syuting gimana tuh, Muzaki boleh cerita nggak itu? Jadi itu kan mimpinya David Ozora saat dia koma kan, sebelum bangun banget tuh. Merinding banget lah pasti untuk ngejalanin itu dan tahu maksudnya. Jadi dialog-dialognya Gus Dur juga kayak pulang, kamu jangan di sini, belum waktunya segala macam, kamu ditungguin gitu-gitu. Siapa sih yang nggak kena untuk ngedenger hal itu dan ngebayangin kalau banyak sekali orang yang nungguin dia sampai saat itu. Jadi pasti ngena banget sih kalau begitu. Kalau Bu Tika ngambil setelah jadi Mbak Melisa Anggreni itu, terus ada kesan apa melihat ya kasus-kasus kayak gini kan belakangan kan jadi harapannya memang berhenti di Ozora, tapi nyatanya juga
makin Bullying banyak apalagi kalau ya. bullying sebenarnya Betul. makin banyak. Jadi memang ngobrol-ngobrol sama Melisa soal banyak kasus bullying itu tuh kadang-kadang kok anak kecil misalnya di bawah umur tuh bisa melakukan hal sesadis ini, tapi ada juga yang hukumannya itu maksudnya diperlakuin itu anak kecil gitu. Berarti ini meskipun si pelaku yang ini bukan udah masuknya dewasa ya, tapi 20 yang tahun. lainnya itu kan ada beberapa yang masih terconsider di bawah umur BH gitu. ya. Kok di bawah umur bisa sesadis ini ya? Ini apa sekarang anak-anak begini ya? Ya jadi makin worry aja sih sama kehidupan bernegara ini. Terus sampai akhirnya ngomong-ngomong apa jangan-jangan sebenarnya hukum samain aja semuanya ya, mau anak mau dewasa gitu. Apa gimana gitu. Jadi kayak banyak perenungan aja sih kalau sama Mbak Mel malah ngomongin kasus ini. Aku tuh nanganin kasus ini nanti gak boleh diomongin di sini. Cuman ya berat juga ya jadi pengacara gitu. Jadi ibu Apanya? ya, jadi ibu kan udah punya. Nah, kalau sebagai ibu ibu. ya memang iya worry itu tadi karena sekarang makin sadis ya orang-orang gitu, dan makin banyak juga bullying. Kayak apa dulu juga ada tapi karena nggak ada medsos jadi kita nggak tahu ya, tapi kok rasanya makin ngeri banget gitu, makin gila gitu loh. Gitu sih. Kalau Muzaki ngelihatnya gimana? Ngelihat kasus dia menurutmu pribadi gitu. Miris Dunia, banget lah. usianya kan juga nggak jauh beda sama Muzaki hari ini gitu kan. Usia Ozora saat itu. Miris banget, sangat miris karena nggak kebayang gitu manusia ngelakuin hal itu sampai ngebikin korban jadi kayak gitu. Nggak di luar nalar banget lah. Punya pengalaman nggak? Apa? Punya pengalaman sehari-hari gitu nggak? Bullying Ya ngelihat begitu atau justru malah mengalami sendiri? Dulu aku pernah pas SD, aku ingat banget kejadiannya. Cuman waktu itu sama apa? Aku SD. Orang ini aku lupa antara SMP apa SMA gitu. Ya dibully aja gitu. Terus kayak sama fisik juga, makanya sekarang jadi homeschooling kan. Masih dalam tahap normal saat itu, maksudnya wajar, nggak terlalu berlebihan kayak Ozora ini gitu kan. Sakit sih tapi waktu itu sakit sih. Maksudnya Iya. nggak enak aja gitu ngerasain itu semua. Makanya saat ngelakuin adegan di film Ozora ini terus sebrutal itu, aku tuh sampai aku shaking banget kelar adegan itu. Terus kayak semuanya aku ingat banget dialog semua orang di set saat itu adalah Muzakinya dibalikin. Karena aku bener-bener aku susah ngebedain antara Muzaki dan Ozora saat itu. Dirilis gitu. Udah trans banget. Terus sampai aku ngelihat trotoar aja aku nangis banget. Karena aku tahu aku udah ngelihat kejadian aslinya kayak gimana. Berat banget. Apa yang dilakukan saat itu? Dan untuk ngelepasnya, untuk ngerilis semuanya, saat itu dibantu sama semua orang yang ada di situ. Dan di hari terakhir syuting, itu syutingnya di Bali, terus syutingnya diving, dan aku ngelepas di laut aja. Aku udah niat untuk ngelepas karakter ini di laut. Udah, jangan ini lagi ya, jangan stay. Udah lepas. Enggak motret gitu, biasanya motret tuh. Enggak. Biasanya kan kalau melakukan hobi itu kan terus hilang gitu kan. Enggak ya? Aku baru hilang tuh pas di laut. Pas dari kelar adegan itu sampai laut kayaknya belum, masih ada beberapa yang stay, tapi saat udah diving aku lepas semua. Jadi lokasi syutingnya di Bali. Di Bali. Selama syuting itu di Bali. Enggak. Untuk atau adegan di divingnya Jakarta doang. Adegan divingnya. Kalau di Jakarta apakah di tempat aslinya? Enggak sih. Enggak. Cuman dibuat semirip mungkin. Sebenarnya mungkin. Kayak kalau misalnya ngelihat video aslinya terus sama Karena kan kita punya mirip bukti banget ini. CCTV Iya, dan punya semua semuanya. rekaman media gitu misalnya. Jadi yang untuk ketahuan di media ya dimiripin gitu. Pengadilannya apanya itu dimiripin. pengadilannya itu berarti Jakarta Selatan ya?
Nah, Iya, kemarin karena kita tuh pesanggrahan kan. tapi bukan di situ, tapi di Iya, set kayak gitu. di set seperti pengadilan ya. Ah. Oke. Yang paling berat selain apa tadi, bangun dari koma itu apa maksudnya? Adegan apa? Kepalamu juga ditaruh bawah juga kah? Untuk Oh, iya. ada sikap tobat, plank segala macam tuh sampai aku awalnya cuman gini doang, terus aku nggak kuat, aku minta alas jadinya. Karena emang dibikinnya tuh ada dua tipe shot, ada yang satu harus long take, nggak ada cut sama sekali, satunya lagi yang cut. Nah, aku kuat yang begini doang tuh pas long take-nya doang, pas udah cut aku nggak kuat, aku boleh minta ini nggak, biar bisa lanjut terus gitu. Yang berat adalah, ini sebenarnya nggak berat sih, cuman jadi salah satu tantangan aku adalah ngebangun karakter Ozora saat sebelum koma. Karena yang sering kita lihat di media kan juga pas udah koma dan setelah kan. Jadi karakter Ozoranya tuh bener-bener aku nanya langsung sama Om Jonathan saat sebelumnya gimana sih cara dia ngomong, cara dia berperilaku gitu. Dan karena nggak ada video, nggak ada bukti apa-apa, jadi bener-bener based on apa yang diceritakan sama Om Jonathan dan apa yang jadi gambaran aku gitu. Jadi selama syuting Ditemenin Om Jonathan tuh, wah enak banget sih kalau misalnya didampingin sama orang yang aslinya. Jadi bener-bener, Om kejadian aslinya gimana ya, aku bisa langsung nanya. Dan banyak banget tuh yang adegan-adegan yang bikin Om Jonathan merinding saat ngelihat, karena bener-bener sesuai apa yang dia alamin gitu. Jadi sangat membantu sih, jadi adanya supervisor saat syuting. Yang jadi ada nggak Bu Tika yang jadi Pak Rudi dan Bu Natali? Nah, yang jadi menarik, jadi Pak Rudi dan Bu Natali, keluarganya itu minta untuk semua dialog yang ada di film ini itu sesuai dengan Saat itu. transkrip yang di pengadilan. Jadi mereka ada latihan khusus tuh untuk transkrip pengadilan. aku termasuk tuh. Jadi kan ada adegan di rumah Renjiro. Nah, jadi harus benar-benar ngikutin sama kejadian aslinya per kata. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Apa maksud mereka apa itu? Ya biar nggak ini aja sih. Biar sesuai aja kalau dari pihak mereka gitu. Jadi netral kan. Kalau misalnya kita dramatisir nanti ada kecenderungan kita melebih-lebihkan. Dan itu lebih mudah apa lebih susah karena benar-benar persis. Ya, Dan kayak timingnya juga belajar naik turun tangganya chaos banget sih untuk adegan. Itu siapa yang jadi Pak Rudi dan Pak Bu Natali? Rudinya Om Doni Damara. Oh, Doni Damara itu Pak Rudi. Ibu Natali adalah Jenny Zhang, Tante Jenny Zhang. Oke. Jadi sama sekali nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan itu ternyata nggak gampang ya? Susah. Karena justru awalnya kan dari situ titik mulai ceritanya barangkali di Ozora dari situ kan, dari rumah Renjiro itu. Sampai saya pernah ngelihat itu si Bu Natali itu kan memang nggak pernah teriak sekencang itu di rumah. Sampai Pak Rudi kan terkejut gitu kan. Seumur-umur mereka menikah itu istrinya baru teriak saat itu. Dan kalau udah Doni Damara mah udah pas lah itu bagaimana menjaga emosinya Pak Rudi yang sebenarnya nggak terima kalau anaknya dianiaya, tapi dia juga harus menjaga apa ya seorang bapak tuh bapak temannya kan ini. Artinya nggak boleh amarahnya itu nggak boleh muncul gitu loh, nahan gitu lah. Dan Om Don adalah orang pertama yang nyuruh Muzaki balik. Balik apa? Balik maksudnya untuk call Muzaki balik gitu. Jadi aku belum take adegan itu, tapi aku matung ngelihat ke trotoar, tiba-tiba aku sadar, tiba-tiba udah ditarik sama Om Dan, udah balik. Nanti aja gak usah dilihat. Kalau misalnya kayak gitu aku bisa matung terus. Muzaki itu bisa setiap hari begitu? Oh enggak, untuk adegan itu doang. Hanya untuk karena adegan yang paling berat sih itu sih. Oke. Dan apa namanya, setelah itu Muzaki ngerasa apa sih gitu? Sedih banget. Maksudnya sedih banget aja.
selain apa ya, ternyata nggak gampang meskipun orangnya masih ada. Iya, aku ikut ngerasain sakitnya. Aku sih itu ikut ngerasain sakitnya. Kayak even saat ngelakuin adegan itu nggak kena ya, cuman saat aku ngelakuin impactnya segala macam, aksi reaksinya ikut ada gitu rasanya. Tapi kasus ini jadi ini ya, apa ya, Mas Anggi, Mas Bonti kan termasuk yang berani membuka kotak Pandora, mengingatkan orang lagi bahwa kalau Ozora tidak dianiaya, barangkali juga bapaknya juga nggak akan, apa yang dilakukan bapaknya juga nggak akan tahu. orang nggak akan tahu. Kemudian Presiden Jokowi saat itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sampai Menteri Keuangan Sri Mulyani bahkan ikut bersuara itu. Jadi impactnya itu kemana-mana itu. Jadi mudah-mudahan sih oke lah untuk Ozora ya, Muzagi ya. Kalau Muzagi apa hikmahnya, apa yang setelah menjadi David Ozora di film Ozora Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel? Yang pasti bully itu even sekecil apapun bisa sejahat itu. Impactnya kita nggak pernah tahu bisa sedalam apa, nggak cuman fisik tapi mentally kan. Jadi ya stop bullying, Iya. please. Oke. Ibu Tika ada pesan buat Sobat Tika sebelum nonton film Ozora Penganiayaan Brutal Penguasa Jaksel? Apa ya? Tonton. Tanggal 4, astagfirullahalazim. Ini saking banyaknya apa gimana sih? Wow. Tapi dia ini salah satu film ya, akhirnya dia muncul lagi di film gitu loh, Iya. Sebagai pengacara. nggak muncul di film lagi setelah sempat vakum lama kan. Ya. Jadi kalau di film Ozora ini kita bisa apa ya, menyaksikan, mengabadikan bahwa pernah di Indonesia ada yang namanya people power, menggulingkan kekuasaan. Jadi jangan lupa nonton film Ozora tanggal 4 Desember di bioskop. Satunya temennya Melisa itu siapa namanya, Bu Tika? Kan 3 sahabat nih, Pak Jonathan, Melisa dengan Melisa, Rustam, Pak Rustam. Siapa? Yang jadi Pak Rustam siapa? Rizky Anggono. Oh, Rizky Hanggono. Klik aja tuh ya bertiga ya. Di perannya. Klik banget. Aku tuh belum pernah main sama Chico sih, tapi pas ketemu tuh udah klik. Itu ya kalau Ya, aktris gitu udah. ya. Karena aktor itu yang Piala Citra bisa. body lotion. 2014 tuh. Ya ampun. Kok gitu sih? Iya, untung memang apa ya, karena kan katanya kan mereka bersahabat gitu ya. Terus senangnya tuh Chico sangat membuka diri gitu. Banget kan. Terus sangat apa sih, langsung no barrier, benar-benar ayo kita hajar, kita apa nih? Apa nih? Lu gimana? Ya kan gitu kan kalau ngomong. Oke nggak? Gue gini oke nggak? Lu mau gimana? Persis. Kayak seneng banget gitu. Ngelihat Pak Jonathan aslinya sebagai pemeran Melisa Angga ini. Jujur denger ceritanya aku nangis melulu loh. Dia padahal nggak nangis ya ngomongnya. Sampai pas kemarin preskon juga kayak, lah kok gue nangis? Ini malu ih. Cuman kebayangnya tuh betapa seorang bapak yang dia sangat mati-matian menahan amarahnya, karena berapa kali dia bilang tuh kalau lepas gue bunuh tuh, anak gue bunuh gitu loh. Dia tuh pengen banget pakai jalur kekerasan, jalanan ya, jalur jalanan, karena memang dia kayak anak jalanan juga ya gitu. Tapi nah itu kembali lagi Melisa yang menahannya untuk enggak kita bisa nih, kita lewat jalur yang bener yuk gitu, sampai dia bilang ntar kalau lepas lihat aja gue tungguin tuh di lapas gitu, kayak enggak Jo, udah jangan pakai tenang. Melisa yang nenangin gitu. Penenangnya Melisa ini ya. Penenangnya Melisa. Cuman tuh aku ngelihat seberapa marahnya Om Jonathan itu, tapi dia sedemikian rupa meredam dan
membuat itu jadi kita galang kekuatan yuk gitu. Jadi menurutku Oke. keren banget sih itu. Gitu. Jadi kekuatan di media sosial itu Di ternyata media sosial. itu terucap juga dengan Pak Jonathan saat itu. Terucap bahwa ayo kita galang kekuatan. Enggak sih, tapi dia lebih kayak ya udah memang dia ekspertisnya itu di sosial media juga. People powernya. Jadi dia ceritakan dengan runut, terus dia berusaha untuk tidak emosi meskipun dia sangat berhak untuk emosi gitu. Kayak ih gua kalau jadi dia nih gue bener sih gue bunuh juga nih anak gitu. Kalau di posisi kayak misalnya aku nih ibu ngeliat anakku di jalanan diinjek-injek kayak gitu, apa ya, ngerasanya Pak Jonathan tuh bener-bener bisa mengendalikan dirinya sangat banget ya gitu, dan menjadikan itu sebuah kekuatan gitu. Bahkan kemudian dia berpesan pada Ozora kan untuk tidak dendam dengan Iya, pelaku, kan. iya benar-benar dia pesan tidak dendam, terus kayak udah belajar agama dah gitu. Masuk disuruh mondok gitu kayak udah ini aja gitu. Harusnya Padahal udah di Muntilan aja, nggak usah kemana-mana. Di Muntilan Kabupaten Magelang. Padahal apa ya tadi Padahal lupa lagi. pertemanan Sekawat. Melisa dengan Pak Jonathan itu dari mana sebenarnya? Sudah berkenalan sejak lama atau kasus ini aja gitu? Kan udah lama. Kan Oh, sebenarnya oke. anggota GP Ansor. kan. Iya, Si Bu Melisa juga. Bu Melisa suaminya yang Oh. kiai ya. Oke. Oh, dari situ berarti relate-nya. Beliau tuh nyai. Oh iya. Nyai Melisa. Nyai ya? Kiai manggil apa sih? Iya, Kiai Nyai. Nyai, kan? Benar. Gitu. Berarti mereka udah kenalan lama dan kebetulan si Ada kasus Bu Melisa gitu. ada pengacara dan Jadi Punya- dibantuin. oke. Sama sekali nggak ini ya, nggak masang harga itu ya. Enggak ya, enggak, katanya sih benar-benar enggak sama sekali katanya. Malah dia yang keluar. Keluar buat endorse Ibu Tika. Bukan. Katanya kan bener-bener apa ya, bener-bener pergerakan Heeh, bawah tanah yang iya. apa ya menggunakan kekuatan otak cari celah hukum apa gitu, bener-bener itu nggak bisa apa, karena kalau pakai uang juga Om Jonathan Kalah, pasti pas-pasan kalah, ya. betul. Pas-pasan gue bahasanya. Maksudnya Nggak, tapi yang dibandingkan yang musuhnya. dibanding Wah, musuhnya tuh iya. kan jauh banget gitu. Musuhnya tuh bisa bayar gitu Macem. kan, segala macam. Apalagi sempat neror Pak Jonathan kan. Iya, Ada kutip neror. mengancam kan. Kalau Pak Jonathan cuma punya itu Mbak Melisa aja Iya, udah. iya, oke. Yang sut. Nah, Jadi tertarik belajar hukum? enggak. Gue udah anak ekonomi aja, itu pun nggak kepake ya. Ekonomi keluarga aja udah. Tapi jadi wartawan itu ya. Karena sering ke pengadilan, sering ke kantor polisi, Muzaki. Jadi tahu Jadi ya. ngerti, Belajar ya? prosesnya Iya. tuh ngerti. Orang awam masuk kantor polisi takut ya. Tapi kita yang terbiasa, Udah tahu. kenapa sih takut sih? Nah, itu. Tahu kan prosesnya. Wah, bisa di polisi, ini nanti BAP nih, kejaksaan. gitu-gitu udah tahu. Nanti kejaksaan, nanti dikirim ke pengadilan. Begitu-begitu aja jadi. Udah hafal. Tapi kan. permukaan ya. Kalau Melisa kan Ngulik Bu Tika pasal-pasalnya. kan pasti ya, betul. Ada yang disampaikan terakhir ke Sobat BK? Muzaki? Kayaknya tadi udah terakhir. Iya. Pakai kata-kata mutiara tuh. Lu pindahin aja posisinya ya. Terima kasih Ibu Ratu Tika Bravani, Muzaki Ramdan, mampir ke Palmerah. Sobat BK jangan lupa nonton Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel tanggal 4 Desember 2025 di bioskop, seluruh bioskop Indonesia. Selamat bersenang-senang di bioskop. Terima kasih. Mudah-mudahan boom. Terima kasih Sobat BK. Bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.